Kami dari kelompok 4, saya Muhammad Rajin Habibur Rahman. Saya Rizka Hidayah. Saya Mutia Rahman. Dan saya Musara Saputri. Dalam memahami Al-Quran, kita perlu mengetahui maknanya. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari terjemah Al-Quran yang sesuai dengan bahasa kita. Ada banyak sekali metode yang diciptakan oleh berbagai ulama di Indonesia. Salah satunya adalah metode Granada. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai metode terjemah Granada. Antara lain yaitu pengertian Granada, Sejarah dan dasar penyusunan metode Granada, aplikasi serta kekurangan dan kelebihan metode Granada. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final test mata kuliah terjemah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Ali Muhammad Zainal Abidin SSIMA. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah metode terjemah Granada. Metode Granada adalah sebuah metode menerjemahkan Al-Quran kata per kata dengan mengubah susunan kalimat dalam bahasa Arab dan menggunakan rumus, sehingga memudahkan dalam pemilihan kata atau kalimat dari klasifikasi rumus tersebut. Istilah metode Granada diambil dari nama sebuah kota di Spanyol, yaitu Kota Granada. Berdasarkan data historis, Kota Granada merupakan kota bersejarah bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa berjayanya agama Islam. Penemu metode Granada adalah Solihin Bunyamin Ahmad LC. Beliau lahir pada tanggal 15 Desember 1969 di Raja Singa, Indramayu, Jawa Barat. Metode ini beliau temukan karena latar belakang pengalaman mengajar yang cukup lama dan semangat untuk membuat peserta didiknya agar lebih mudah dan lebih pandai dalam belajar bahasa Arab. Hingga pada akhirnya, beliau menemukan jalan dengan membuat awalan, akhiran, dan sisipan dalam bahasa Arab. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dasar penyusunan metode Granada. Al-Quran tidak diturunkan melainkan sebagai petunjuk dalam mengarungi hidup di dunia ini. Sementara bahasa Arab adalah ilmu alat yang harus dipelajari untuk memahami maksud dan tujuan dari kalam Allah. Dan tidak akan mungkin Al-Quran sebagai petunjuk bisa diamalkan tanpa melalui proses pemahaman yang meliputi bahasa, tafsiran, dan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Jadi, ada beberapa faktor alasan dasar dalam penyusunan metode ini. Yang pertama, untuk mempermudah mempelajari Al-Quran, baik bacaan maupun menerjemahkan bahasa dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, agar bahasa Arab dapat dimodifikasi seperti bahasa Indonesia. Yang ketiga, agar mudah dan cepat untuk memahami Al-Quran. Dan yang terakhir, untuk pengentasan buta bahasa Al-Quran. Jadi, dapat kita simpulkan, dasar dari metode Granada ini ialah menciptakan kadar-kadar generasi muslim yang ideal, yang memahami Al-Quran dengan baik, sehingga mampu memberikan solusi dan menjawab tantangan zaman sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Hai, kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi metode Granada. Ini merupakan inti dari pembahasan kami. Dan sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan pengertian, sejarah, dan juga dasar penyusunan dari metode Granada. Sebelum kita masuk ke aplikasi dari metode terjemah Granada, mari kita ketahui persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk mengikuti metode terjemah Granada. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa mengikuti pembelajaran terjemah metode Granada ini. Yang pertama, seseorang itu harus menguasai perubahan kata dalam bahasa asal dan juga bahasa terjemah. Yang kedua, menguasai pola kalimat pada dua bahasa tersebut. Yang ketiga, menguasai kosakata pada dua bahasa tersebut. Yang keempat, memahami kata-kata idiom pada dua bahasa. Dan yang terakhir,
Pelajar harus memiliki emosional yang hidup ketika membaca sebuah teks asli dan bisa mengungkapkan kembali dalam bahasa terjemah dengan baik. Nah, itulah hal yang harus dipenuhi atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mengikuti pembelajaran metode Granada. Nah, itu tadi persyaratan yang harus dimiliki seseorang ketika ingin mengikuti pembelajaran metode terjemah Granada. Nah, perlu kalian ketahui, ada 4 langkah yang harus dilakukan seseorang sehingga bisa menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode terjemah Granada. Apa saja sih? Yuk kita simak sama-sama. 4 langkah tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, seseorang itu harus menguasai komponen dalam bahasa Arab. Komponen dalam bahasa Arab, ya, komponen dalam bahasa Arab itu ada isim, fiil, dan juga huruf. Jadi seseorang bisa membedakan yang mana isim, yang mana fiil, dan juga yang mana huruf. Yang kedua, seseorang itu menguasai kata-kata yang tidak berubah atau kata-kata yang tidak memiliki akar. Contohnya seperti yang ada di samping. Kemudian yang ketiga, seseorang itu menguasai rumus-rumus Granada beserta aplikasinya. Saya akan memperlihatkan kepada kalian beberapa bentuk tabel yang digunakan dan aplikasi serta rumusan yang digunakan dalam metode terjemah Granada. Bisa kalian lihat di samping. Nanti kita akan mengaplikasikannya rumus-rumus yang ada di samping ini dengan contoh ayat yang akan kita terjemahkan. Kemudian langkah yang keempat yang harus dilakukan seseorang dalam proses pembelajaran metode Granada adalah istiqomah, latihan. Karena dengan latihan yang istiqomah, seseorang pasti akan bisa menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode terjemah Granada ini. Mari kita masuk ke contoh bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode ini. Bisa kalian simak berikut ini. Baik, kita akan mengartikan menggunakan metode terjemah Granada surah Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Nah, kita akan mengartikannya sampai anfusahum. Dari kata walladzina bisa kita ketahui bahwa kata tersebut merupakan bagian dari komponen bahasa Arab berupa kata sambung yang bermakna yang. Kemudian terdapat kata ina yang berarti itu adalah kata mereka. Jadi pengertiannya adalah dan orang-orang yang idza apabila fa'alu mereka berbuat, karena di situ ada dan juga ada alif yang menandakan dia adalah bentuk jamak, maka artinya adalah mereka mengerjakan. Kemudian terdapat kata aw yang merupakan zorob yang berarti atau. Kemudian ada zolamu, zolamu berarti menzolimi. Ada kata u dan alif jamak sesuai dengan kata fa'alu tadi yang berarti mereka menzolimi anfusahum. Kata anfus merupakan jamak dari kata nafas yang artinya diri-diri, dan hum itu merupakan dhamir yang menunjukkan mereka. Hai, saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan dalam metode Granada ini. Kelebihan dalam metode Granada ini adalah para peserta didik yang telah fasih dan membaca Al-Quran dan bisa berbahasa Arab walaupun sedikit. Layar yang cukup lebar karena metode Granada ini menggunakan multimedia untuk penyampaian materi. Papan tulis sebagai media penjelas dan infokus berupa proyektor untuk penyampaian materi. Kekurangan dalam faktor penghambat metode Granada ini adalah yang pertama ketika listrik padam, yang kedua perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam menguasai komponen kalimat dalam berbahasa Arab, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk pemerataan pemahaman mereka. Telah kita saksikan bersama pemaparan tentang metode terjemah Granada. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang metode-metode terjemah Al-Quran, khususnya metode terjemah Granada. Tunjul maqala wala tanjul maqala. Siapa apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikannya. Siap-siap